Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas materi plasma, yaitu mengenai thermal breakdown mechanism dan production of reactive species UV and shockwave by electric discharge in liquid. Yang pertama itu mengenai thermal breakdown mechanism, yaitu mekanisme kegagalan thermal. Mana kegagalan thermal merupakan salah satu pemicu kegagalan pada zat cair, yang mana panas yang dihasilkan membuat elektron terpisah dari inti atom dan terionisasi. Jadi pada awal-awal pembahasan terlebih dahulu kita sudah mengenal bagaimana proses awal terjadinya plasma, yaitu awal yang mana dimulai ketika adanya lucutan gas yang mengalami proses ionisasi. Salah satunya yaitu yang menyebabkan adalah kegagalan thermal, yaitu panas yang dihasilkan yang merupakan pemicu terjadinya kegagalan yang menyebabkan adanya plasma. Ini adalah mekanisme thermal, yang mana awalnya ini pada gambar A ini, dimana pada saat pemberian tegangan diberi dengan tegangan tinggi. Lalu pada gambar B adanya pelepasan gas pada permukaan setelah diberi tegangan. Lalu pada gambar C ini dapat kita lihat adanya timbul gelembung-gelembung yang mengindikasikan sudah adanya udara, sehingga di sini sudah dikatakan terjadinya proses gas yang terionisasi. Lalu gambar D ini gelembung-gelembung ini memanjang dan menyebar. Lalu pada gambar E ini adalah hasil dari gambar reaktor hibrid. Ini menggunakan high voltage tegangan tinggi dan menghasilkan UV. Jadi pada saat setelah terjadi kegagalan pada zat cair ini, sehingga menghasilkan gas gelembung-gelembung yang mana menyatu dan terhubung, sehingga disinilah nantinya akan terbentuk reaktor plasma. Tentunya karakteristik kegagalan thermal. Pertama, pemanasan akibat kegagalan thermal mempercepat kegagalan pada zat cair. Yang kedua, peningkatan suhu menghasilkan pertumbuhan konduktivitas listrik dan arus bocor. Yang ketiga, temperatur meningkat sehingga terbentuk saluran plasma. Yang keempat, jika suhu yang dihasilkan melebihi ambang batas tegangan, maka terjadi kegagalan thermal. Dan sebaliknya, jika suhu yang dihasilkan tidak mencapai ambang batas, maka akan terjadi proses elektrolisis, sehingga hasilnya tidak ada kegagalan. Nah, ini adalah persamaan untuk konduktivitas, di mana DOE konduktivitasnya dihasilkan dari D0 E pangkat EA per RT, mana R adalah konstanta gas dan T adalah suhu. Nah, ini adalah gambar penampang plasma antara dua elektroda 1 dan elektroda 2. Ini adalah jalur yang terbentuk akibat pemanjangan gelembung-gelembung tadi yang menghasilkan plasma. Selanjutnya tegangan gagal. Ini adalah tegangan gagal yang bisa dikatakan yang akan memicu terbentuknya plasma, di mana V tegangan gagalnya ini biasa sama dari akar KRT 0 kuadrat per D0 EA kali G. Dan ketika pelepasan plasma dalam air, tegangan gagal dapat ditentukan dengan V besar sama dari akar KRT 0 kuadrat per D0 EA G, atau nilainya sama dengan 0 akar dari 0,613 kali 461,5 kali 300 kuadrat per 0,05 kali 700. Ini adalah persamaan umum yang dapat kita gunakan untuk menjadi acuan terjadinya tegangan gagal. Selanjutnya, production of reactive species UV shockwave by electric discharge in liquid. Ketika pelepasan plasma dimulai antara dua elektroda, media antara dua elektroda terionisasi menciptakan saluran plasma. Ya, seperti kita jelaskan tadi, ketika sudah adanya gelembung, dan gelembung itu menyebar dan bertambah banyak sehingga akan membentuk sebuah jalur yang menciptakan saluran plasma. Yang kedua, pelepasan plasma menghasilkan radiasi UV ultraviolet dan mengubah molekul air di sekitarnya menjadi spesies radikal aktif
karena tingkat energi tinggi yang dihasilkan oleh pelepasan. Yang ketiga, mikroorganisme dapat secara efektif dinonaktifkan, sedangkan kontaminan organik dapat dioksidasi melalui kontak dengan radikal aktif. Dan yang terakhir, di antara spesies aktif, radikal hidroksil oksigen atom dan ozon, serta hidrogen peroksida adalah yang paling penting untuk sterilisasi dan menghilangkan senyawa organik yang tidak diinginkan dalam air. Jadi, setelah terbentuknya plasma ini, maka akan dihasilkan beberapa zat seperti UV dan zat-zat lainnya yang dapat menghilangkan mikroorganisme yang berbahaya. Ini adalah tabel potensi oksidasi dari beberapa senyawa kimia. O2 memiliki potensi oksidasinya 1,23 volt. Kita lihat sampai ke bawah. Dan yang paling besar itu adalah ozon. Oh, bukan, yang paling besar itu adalah nilai dari F2 ini, fluor. Dan yang paling kecil itu adalah Fe, 0,77. Karena potensi oksidasi berbagai spesies aktif yang dihasilkan oleh plasma dalam air yang berkisar dari 1,78 volt hidrogen peroksida hingga 2,8 volt radikal hidroksil. Mana fluor memiliki potensi oksidasi tertinggi, nah sedangkan klorin yang merupakan salah satu bahan kimia yang paling umum digunakan untuk dekomponasi air memiliki potensi oksidasi hanya 1,36. Ultraviolet UV. Ini adalah UV ini dihasilkan dari plasma yang terbentuk dalam air ini. Mana karakteristiknya? Yang pertama, gangguan listrik dalam air menghasilkan radiasi UV. Seperti namanya, hanya dapat menyebar dalam ruang hampa karena sangat diserap oleh udara dan air karena energinya yang tinggi. Inilah tabel UV yang dihasilkan. Mana UVA, B, C, dan vakum ultraviolet memiliki energi yang berbeda-beda, mulai dari 3,10 hingga 3,94 dan hingga 6,20 hingga 12,4 elektron volt. Mana kemampuan pembuangan untuk menghasilkan gelombang kejut diringkas secara singkat seperti gambar ini. Jadi ini adalah hasil-hasil yang didapatkan ketika kegagalan termal pada plasma pada gas yang dihasilkan sehingga menghasilkan plasma, dan juga produksi dari plasma ini juga menghasilkan nantinya ultraviolet yang dapat membunuh mikroorganisme yang tidak diperlukan di dalam air. Jadi sekian dulu presentasi saya mengenai presentasi kali ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.